Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih perkenankan lagi kita untuk beribadah kepadanya. Hari ini 31 Mei 2020 kita akan beribadah dan kita akan menggunakan tata ibadah Hari Pentakosta yang pertama, dan kadim kita Pendeta Marcel de Gibotu, Master Teologi. Jemaat sekalian, kita akan mulaikan ibadah hari ini, Minggu 31 Mei 2020, di Hari Pentakosta yang pertama, menurut tata ibadah yang sudah disiapkan. Jemaat diundang untuk berdiri. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan yang sudah naik ke surga, Dialah juga yang menganugerahkan Roh-Nya yang kudus kepada kita semua. Marilah kita bersorak-sorak memuji dan mengagungkan Allah Tritunggal yang kudus. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah Hari Raya Pentakosta pertama ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang. Amin. Salam kasih dari Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus bagi saudara sekalian. Haleluya. Bagi saudara juga, haleluya. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah
Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia selalu menunjukkan wajahnya kepada kita dan kita bertanya apakah kita layak di hadapan Dia yang kudus itu. Baiklah kita jujur terhadap diri kita dan terhadap Dia Allah yang kudus. Datanglah di hadapannya dan akuilah kelalaian kita, ketidaksungguhan dalam tugas pelayanan kita, serta keikutsertaan kita dalam dosa-dosa dunia masa kini. Marilah kita mengakui segala kegagalan kita dalam melaksanakan kehendak-Nya dan kita pinta kemurahan-Nya lagi. Marilah kita berdoa. Bapa yang kudus, kami datang kepadamu mengaku dosa pelanggaran kami mengakui. Seringkali kami lalai, kami tidak sungguh-sungguh dalam mengikut Engkau, bahkan terseret dalam dosa-dosa dunia di masa kini, di tempat di mana kami tinggal. Kami seringkali gagal melaksanakan kehendak-Mu, karena itu kami minta kemurahan Tuhan, supaya berbelas kasihan, ada pengampunan dosa, dan kami dilayakkan. Ampunilah setiap dosa pelanggaran kami di dalam anugerah-Mu yang besar. Kami berdoa. Amin. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikian Kisah Para Rasul 2 ayat 38b sampai 39. Saudara sekalian, kita diajak untuk hidup menurut roh. Dengarkanlah Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai 26. Firman Tuhan berkata begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan.
Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami hendak membaca firman-Mu, menerangi perjalanan kehidupan kami. Kami mohon supaya kami dituntun oleh Roh Kudus, supaya kami mengerti dan diberikan kesanggupan untuk boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, adapun yang menjadi bagian dari bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Judul dari bacaan ini adalah khotbah Petrus. Saya bacakan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid, dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah
perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Yesus ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian, untuk khotbah mari kita dengarkan bersama-sama khotbah yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yani Christian Rende, Master Teologi, sebagai Wakil Sekretaris Bidang Data dan Informatika BPMS Gemim.
Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, hari ini tanggal 31 Mei 2020, hari Minggu, kita merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Kalau mau ditilik ke belakang, perayaan Pentakosta ini adalah satu kebiasaan keagamaan orang Yahudi di zaman Perjanjian Lama yang merayakan hari ke-50 sesudah Paskah, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Pada umumnya, umat Israel merayakan dua hal dalam perayaan ini. Yang pertama adalah berhubungan dengan kebaikan Allah karena panen telah berhasil, dan yang kedua berhubungan dengan pemberian hukum Taurat kepada Musa. Jadi pada saat orang Yahudi berkumpul di Yerusalem merayakan hari Pentakosta, maka pada saat itulah terjadi peristiwa ketuangan Roh Kudus seperti yang dicatat oleh pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Pada bagian ini, bacaan yang kita baca hari ini, saat Roh Kudus turun ke atas para murid, terlihat mereka itu menerima kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan. Terjadi sebuah perubahan yang luar biasa kepada murid-murid Tuhan. Kita lihat salah satu contoh adalah Petrus. Petrus yang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan sempat tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Setelah menerima kuasa Roh Kudus, mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya. Petrus dengan penuh keberanian bangkit dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menyatakan kepada semua orang tentang Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Maka kita akan mendapati 4 hal dari khotbah Petrus itu. Hal yang pertama, saudara-saudara, kita lihat dalam ayat 14 dan 15. Petrus menolak tuduhan yang mengada-ada. Ayat 16 sampai ayat 21. Petrus menjelaskan bahwa peristiwa di mana rasul-rasul itu berbahasa roh adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Hal yang ketiga, dalam ayat 22 sampai 36. Di situ Petrus memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Dan hal yang keempat adalah dalam ayat 37 sampai 40. Terlihat di situ buah-buah roh sebagai hasil dari pemberitaan Injil. Mari kita lihat apa yang disampaikan, apa yang dipersaksikan Petrus ketika dia menolak tuduhan yang mengada-ada itu. Di sini Petrus memberikan satu argumentasi bahwa mereka bukan sedang mabuk anggur manis. Sebab pada waktu itu masih jam 9 pagi. Saudara-saudara, biasanya orang mabuk yang dicatat dalam Alkitab itu terjadi pada waktu malam. Coba kita lihat, bandingkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 7. Dan Petrus menjelaskan demikian, sebab sebelum jam 9 pagi pada hari Sabat atau hari-hari raya lainnya, orang-orang Yahudi Ortodoks itu tidak akan makan atau minum. Dan biasanya
mereka tidak akan minum anggur kecuali kalau sedang makan. Maka di sini kita lihat dengan tegas dan berani Petrus mendobrak pemahaman atau stigma yang mau menjatuhkan murid-muridnya, yang mau memfitnah murid-muridnya. Memang di ayat 13 dalam pasal 2 ini itu disebutkan bahwa mereka sedang mabuk anggur manis. Sebenarnya kalau kita periksa beberapa tafsiran, itu mengatakan bahwa ucapan ini adalah ucapan yang bernada mengejek, yang sifatnya sarkastis. Karena dalam bacaan ini, dalam kalimat anggur manis ini, dalam kata anggur manis ini, bahasa asli dalam bahasa Yunani itu menggunakan istilah gleukos. Gleukos itu pada umumnya menunjuk pada sari buah anggur yang tidak difermentasi. Kalau orang sekarang ini bisa menyebutnya seperti jus anggur. Jadi sari buah yang tidak difermentasi, sari buah anggur. Nah, ketika mereka menyebutkan mabuk anggur manis, itu yang saya katakan tadi, sifatnya sarkastis. Karena saudara-saudara, kalau kita membaca bagian-bagian Alkitab yang menyebut kata anggur, itu pada umumnya menggunakan kata oinos. Sedangkan anggur manis pada bacaan ini menggunakan kata gleukos. Jadi anggur itu ada yang merupakan hasil fermentasi, tapi ada yang bukan hasil fermentasi. Jadi di sini saudara-saudara, secara tegas Petrus mau menolak mentah-mentah soal ucapan dalam ayat 13 itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, hal yang kedua, Petrus menjelaskan bahwa peristiwa di mana rasul-rasul itu berbahasa roh adalah merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Apa isi nubuat yang dikutip oleh Petrus itu? Itu ada dua hal, saudara-saudara. Hal yang pertama, mempersaksikan tentang janji dari pencurahan Roh Kudus. Di ayat 17 dan ayat 18. Ada hal yang menarik di situ, saudara-saudara, bahwa nubuatan ini menggunakan kata bagi semua manusia. Padahal kita ketahui dalam perjanjian lama, dalam tradisi perjanjian lama, orang-orang yang diberikan kuasa roh itu terbatas. Tidak semua orang. Hanya orang-orang tertentu. Seperti misalnya nabi, imam, dan raja. Nah, isi dari nubuatan Nabi Yoel yang menyebutkan tentang bagi semua manusia itu sungguh luar biasa. Nubuat yang dicatat dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Bahkan hal kedua yang menarik bahwa semua orang yang dimaksud di situ itu berhubungan dengan semua orang percaya yang tidak mengenal jenis kelamin. Semua yang laki-laki dan perempuan. Tidak mengenal usia. Semua anak, teruna, orang tua. Dan
tidak mengenal status. Apakah dia raja, nabi, imam, atau hamba? Sesuatu yang sangat-sangat menarik. Karena sekali lagi, berita perjanjian lama yang digenapi pada perjanjian baru. Hal kedua yang ditunjukkan dalam nubuatan Nabi Yoel ini, yaitu berisi tentang ancaman kebinasaan dan harapan keselamatan. Kita lihat itu dalam ayat 19 sampai 21. Kalau Petrus hanya mau bicara tentang janji ketuangan Roh Kudus, sebenarnya ayat 18 berhenti saja di situ. Tapi kenapa dia mengutip sampai ayat 19 dan 20 itu yang justru berisi tentang ancaman kebinasaan dan harapan keselamatan? Banyak penafsir bilang bahwa sebetulnya Petrus mau masuk pada penginjilan tentang Yesus dari bagian ini. Bahwa matahari dan bulan itu menurut Calvin itu adalah manifestasi Allah. Dan kalau matahari itu akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, itu menunjukkan murka Allah. Itu menunjukkan tentang kebinasaan. Selanjutnya saudara-saudara, kita melihat di balik ucapan-ucapan yang keras dalam nubuatan Yoel yang disampaikan oleh Petrus, ada harapan keselamatan. Itu kita baca di dalam ayat 21. Mari kita lihat apa isi pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus yang disampaikan oleh Petrus. Ini merupakan bagian yang ketiga, saudara-saudara. Ada dua hal yang ditekankan dalam pemberitaan Injil itu. Yang pertama tentang dosa. Dosa siapa? Dosa mereka. Dosa orang-orang yang tidak percaya. Apa dosa mereka? Ayat 23 mencatat, mereka menyalibkan, membunuh Yesus. Memang peran orang-orang Yahudi ini adalah peran yang tidak langsung. Bahwa dalam proses penyaliban itu jelas menunjuk bukan orang Yahudi yang melakukan, tetapi orang-orang Romawi. Cuma kalau kita ingat di dalam Injil-Injil, ya, misalnya dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 18 dan 21, kita akan menemukan peran orang-orang Yahudi yang disebut membunuh dan menyalibkan Yesus. Apa kalimat yang mereka ucapkan? Tentu kita masih ingat. Lepaskan Barabas bagi kami. Salibkan dia. Salibkan dia. Itu yang dimaksud oleh Petrus ketika menyebut tentang dosa mereka itu. Di sini Petrus sangat menegaskan bahwa mereka bukan hanya sekedar membunuh manusia biasa, tapi seorang utusan Allah. Petrus mengatakan bahwa mereka menyalibkan Tuhan dan Kristus. Kenapa sampai sekeras itu Petrus mengucapkannya? Petrus mau menggugah tentang hati nurani orang-orang yang mendengar khotbahnya. Hal kedua yang disampaikan dalam berita Injil Petrus itu, Petrus bicara tentang Yesus. Yesus adalah orang Nazaret. Nazaret adalah tempat yang dianggap hina oleh orang Yahudi.
Benar, secara manusia jasmani, Yesus kelihatan hina. Yesus direndahkan. Tapi ayat 22 mengatakan, Yesus adalah orang yang ditentukan Allah, yang disertai oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Yesus memang dipandang hina, tapi ternyata diakui oleh Allah dan diberi kuasa sebagai utusannya. Kemudian juga Petrus bicara tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Tapi di sini kita melihat bahwa yang dibicarakan lebih banyak adalah soal kebangkitan. Soal kematian hanya 1 ayat. Selebihnya Petrus bicara soal kebangkitan. Mengapa? Seorang ahli Alkitab, John Stott, mengatakan bahwa penginjilan dalam Kisah Para Rasul ini lebih menekankan kebangkitan karena pada umumnya penginjilan itu dilakukan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini membutuhkan pengertian bahwa Yesus itu adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Karena itu sekali lagi ditekankan tentang kebangkitan Yesus yang menunjukkan kepada kemenangannya. Ada satu tipikal Petrus dalam berkhotbah, yaitu dia mendasarkan khotbahnya pada kutipan-kutipan firman Tuhan. Kali ini dia mengutip kitab Mazmur yang bicara-bicara soal kebangkitan Yesus. Dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11, di situ menyebutkan tentang nubuat kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, hal selanjutnya yang Petrus tekankan dalam penginjilannya itu adalah bahwa Yesus yang telah bangkit itu ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima kuasa Roh Kudus dari Bapa, yang lalu ia curahkan pada hari Pentakosta itu. Dan itulah yang mereka lihat dan dengar. Di sini Petrus menjelaskan lagi soal peristiwa terjadinya ketuangan Roh Kudus yang mendatangkan karunia berbahasa roh, berbahasa lidah terhadap murid-muridnya. Di sini Petrus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bagian yang terakhir mempersaksikan tentang buah-buah roh sebagai hasil dari pemberitaan Injil. Itu dalam ayat 37 sampai ayat 40. Apa-apa saja yang kita bisa lihat, kita bisa baca dari buah-buah roh itu? Yaitu pertama, kesadaran untuk bertanya. Apa yang harus kami perbuat? Sebuah kesadaran yang tidak datang begitu saja, tapi sebuah kesadaran sebagai hasil dari sebuah pemberitaan Injil yang luar biasa. Apakah yang harus kami perbuat? Pertanyaannya dijawab oleh Petrus, singkat, padat, dan jelas. Pertama, bertobat. Kedua, memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa. Ketiga, menerima kuasa Roh Kudus. Singkat, padat, jelas. Apa yang kita mau imani dari bacaan ini untuk kita refleksikan di dalam kehidupan kita? Ketika kita merayakan hari Pentakosta ini di suasana pandemi COVID ini. Pertama, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menggunakan pembelaan dirinya
sebagai batu loncatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Bahkan Alkitab mempersaksikan kepada kita bahwa pemberitaan Injil pada waktu itu diikuti oleh 15 suku bangsa dan negeri. Dan hasilnya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bertambah 3.000 orang. Di ayat 41. Di sini saudara-saudara, karya Roh Kudus ternyata memang tidak dapat dibatasi oleh hanya satu bangsa, bangsa Yahudi. Tidak oleh satu bahasa. Sekali lagi, tidak dibatasi oleh satu bangsa dan satu bahasa. Sementara ada kelompok yang berusaha membatasi kerja Roh Kudus, yang menganggap dirinya penuh dengan Roh Kudus dan orang lain tidak penuh dengan Roh Kudus, yang menganggap gerejanya penuh dengan Roh Kudus, gereja yang lain tidak penuh dengan Roh Kudus. Kedua, saudara-saudara, jelas sekali menurut Petrus, orang yang penuh Roh Kudus pasti memberitakan Injil. Bukti valid adalah Petrus. Dan bukan sekedar menyombongkan karunia roh yang dia miliki. Untuk kepentingan dirinya dan untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan gerejanya. Ada orang-orang tertentu mengklaim diri memiliki kuasa Roh Kudus, sehingga mau menghakimi orang, menganggap diri benar dan orang lain salah, karena merasa dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, saya pernah disampaikan dalam satu seminar bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus, Roh Kudus diam di dalamnya. Dan Roh Kudus dapat mencurahkan kuasa rohnya kepada orang-orang tertentu. Tapi Roh Kudus yang dicurahkan itu tidak bersifat menetap. Kalau ada seseorang diberi kuasa menyembuhkan, kalau ada seseorang diberi kuasa berdoa, itu sifatnya tidak menetap. Suatu waktu orang itu akan kehilangan karunia rohnya. Tapi ketika kita mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu diam dan menetap di dalam diri kita, di dalam hati kita. Sehingga setiap saat, setiap waktu kita menyembah, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Berikut saudara-saudara, yang ketiga, dalam khotbahnya Petrus menggunakan kitab suci maupun kesaksian Alkitab, kesaksian firman Allah. Fakta bahwa ia mengutip perjanjian lama sebanyak 3 kali dalam bacaan ini meyakinkan kita bahwa Petrus sungguh yakin bahwa kitab suci adalah firman Allah yang berisi nubuatan dan penggenapannya. Di sini terlihat karya Roh Kudus itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara-saudara, yang terakhir, bahwa kita mengimani Tuhan Yesus adalah Tuhan sejarah. Kita mengimani bahwa peristiwa pandemi COVID ini adalah semata-mata terjadi seizin Allah Pencipta.
Allah pembuat sejarah. Sejarah akan mencatat bahwa di masa ini kita umat percaya pernah mengalami dan merasakan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Kita semua sedang dan sementara merasakannya. Tapi kita juga percaya bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan membiarkan kita untuk tinggal tetap dalam situasi seperti ini. Mari kita imani. Kita sudah diberi contoh oleh Presiden kita, Joko Widodo. Beliau memunculkan sebuah istilah. Kita akan menuju kepada peradaban baru, new normal. Apa maksud istilah itu? Istilah itu menunjuk pada sebuah perubahan budaya masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Dan kita dipaksa oleh pandemi ini untuk berperilaku hidup sehat. Suka atau tidak suka. Misalnya, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, memakai masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan dan lain sebagainya, supaya masyarakat, supaya kita dapat berkompromi untuk hidup berdampingan dan berdamai dengan COVID-19, supaya hidup kita tetap produktif. Mari kita imani itu di suasana hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sambil berdiri kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah. Firman Tuhan dalam kitab Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Kita akan masuk dalam doa umum. Kita akan topang doa bagi anggota jemaat yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini. Saya bacakan di kolom 1, Bapak Sony Lito 48 tahun, kolom 2 Ibu Reni Wower Sumaro 72 tahun, Garsian Salawati 33 tahun. Kolom 3 Ibu Feni Mait
Pandey 77 tahun. Kolom 5 Michael Sakul 43 tahun. Michael Turang 8 tahun. Kolom 6 Melinda Kilis 27 tahun. Ibu Juliana Lengkong Kaeng 88 tahun, Keiko Mongi 3 tahun. Kolom 7, Ibu Fani Runtuaro Dampi 44 tahun, Bapak Simon Rambing 73 tahun, Milan Ripungus 4 tahun. Kolom 8, Kensi Palar 9 tahun. Kolom 9, Ibu Mari Nayuan Pangemanan 83 tahun. Kolom 10, Fabiola Anas 16 tahun, Misiani Kaunang 21 tahun. Kolom 11, Bapak Michael Kainde 41 tahun, Bapak Demsli Posuma 37 tahun. Ibu Meiske Posuma Supit 56 tahun. Kolom 13 Kensley Abdullah 2 tahun. Kristenia Montolalu 19 tahun. Kolom 14 Michael Wahani 5 tahun. Melviko Kaparang 3 tahun. Kolom 15 Enrik Goliot 17 tahun. Larry Goliot 23 tahun. Ibu Meti Aror Lengke 47 tahun. Kolom 18 Evan Heser Wungo 14 tahun. Kolom 19 Regina Mangundap 24 tahun, kolom 20 Revika Tuela 22 tahun, masih di kolom 20 Ibu Meiti Lendeng 51 tahun, kolom 21 Bapak Herman Siwi 79 tahun, Rani Lengkong 9 tahun, Keiko Asa 5 tahun, Bapak William Aror 70 tahun. Mohon maaf kalau ada kesalahan pembacaan nama, tapi juga untuk usia daripada ulang tahun. Kemudian kita akan doakan juga bagi yang sakit, yang sedang dirawat di rumah, itu juga dalam masa pemulihan. Antara lain Ibu Jin Mantiri kolom 2, Ibu Agus Mait Pitoy kolom 2, Ibu Siamas Maria Turangan Wondal kolom 9, Ibu Lifonda Mantiri kolom 7, Ibu Stin Langitan Lumunon kolom 21, Ibu Kori Polutan Makaleu kolom 3, Bapak Maksi Paringkuan kolom 3, Ibu Mari Lumenon kolom 3 yang semuanya sedang dirawat dan menjalani pemulihan di rumah. Kita topang doa bagi salah satu anggota jemaat Ibu Sejatris Hana Rotikan yang hilang sejak tanggal 6 April sampai hari ini belum ditemukan. Kita juga topang doa supaya kiranya ada titik cerah daripada peristiwa ini. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih karena di hari Minggu yang berbahagia ini kami boleh merayakan Pentakosta yang pertama, hari ketuhanan Roh Kudus. Kami bersyukur karena kami boleh merenungkan tentang firman Tuhan. Roh Kudus yang Tuhan curahkan akan senantiasa menyertai perjalanan kami orang percaya. Sehingga kami tidak sendirian dalam menjalani ini, khususnya tentu di masa-masa sulit melawan wabah COVID-19. Kami berdoa supaya kiranya kami ditolong oleh Allah, dihibur, dikuatkan. Kami dimampukan dengan penuh iman harap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama boleh menjadi berkat kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati di tengah-tengah pelayanan gereja, khususnya Jemaat Baitani Matani, dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan. Memberkati badan pekerja majelis jemaat, ketua badan pekerja, seluruh pendeta, termasuk penetua syamas, pegawai gereja, kostor, para panitia yang ada. Kami yakin percaya dipakai Tuhan untuk menjawab kebutuhan di tengah-tengah pelayanan yang sedang dijalankan di jemaat kami. Kami berdoa supaya Tuhan tolong anggota-anggota jemaat yang boleh dipertambahkan usia. Menurut usia mereka masing-masing semakin diberkati, dipertambahkan Tuhan, cinta akan Engkau dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa khusus buat Ibu Sejatris Hana Rotikan yang sampai hari ini belum ada kabar. Kami berdoa supaya semua pihak terkait yang sedang mencari, kami yakin percaya diberi hikmat tuntunan supaya kiranya boleh menemukan informasi dan beliau boleh diketemukan. Kami berdoa bagi keluarga juga Tuhan kuatkan. Dalam doa ini kami juga mau topang doa buat keluarga Wogono Supit yang mengalami duka cita. Kami yakin percaya keluarga diberkati, istri, anak-anak, kakak beradik semua dalam pemeliharaan Tuhan. Penghiburan sejati datangnya hanya datang daripada Tuhan saja. Kami bersyukur kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami yakin boleh dipakai secara baik untuk menopang segala kebutuhan pelayanan. Sambil kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang juga hendak memberi yang terbaik yang kami sediakan untuk
kemajuan pelayanan. Berkati tim multimedia di Jemaat Paitani Matani yang sudah memfasilitasi segala sesuatu dengan semua kemampuan talenta yang mereka punya. Kami yakin percaya semakin dipakai luar biasa kehidupan mereka untuk menopang kebutuhan-kebutuhan di tengah pelayanan. Memberkati pemain musik, para kantoria, juga Tuhan senantiasa memberkati, menguatkan, buka jalan untuk setiap persoalan-persoalan yang dihadapi di tengah-tengah kehidupan. Kami berdoa, Bapa, untuk bangsa Indonesia, pemerintah kami yang sedang berjuang juga untuk mengupayakan perlindungan dan kesejahteraan di tengah-tengah wabah COVID-19, diberi hikmat yang berasal daripada Tuhan. Memberkati gereja kami secara sinodal, Gereja Masih Injili di Minasa, memberkati para pemimpin gereja dari sinode sampai di jemaat-jemaat yang ada, sehingga kekuatan yang berasal daripada-Mu, hikmat yang berasal daripada Tuhan, itu pula lah yang akan menjadi kekuatan dalam menjalankan pelayanan ini. Bapak, kami berdoa menyerahkan setiap kesulitan yang terjadi, termasuk orang-orang bahkan kami yang mengalami kesulitan secara perekonomian, kami kehilangan mata pencarian dan lain sebagainya. Tuhan tolong supaya kiranya ada jalan keluar, ada campur tangan Tuhan, dan kami boleh mengalami bagaimana Tuhan memberkati dengan berkat yang senantiasa mengalir. Kami berdoa supaya kami hidup bijaksana, mengatur diri kami dengan baik sesuai dengan anjuran pemerintah, agar supaya kami bukan hanya menjaga diri kami tapi juga menjaga orang lain. Berkati para medis yang sedang berjuang di tengah-tengah profesi mereka, lindungi mereka, beri sehat kuat, tapi juga kami semua diberikan perlindungan dan kami terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur permohonan kami, ampuni kami kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Jemaat diberkati Tuhan, baiklah kita ikuti warta jemaat Minggu tanggal 31 Mei 2020. Pertama, Badan Pekerja dan Majelis Jemaat serta sekalian jemaat menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Marcel Degi Botu MTH yang telah memimpin ibadah saat ini. Jemaat berkati Tuhan, untuk tayangan hari ini memang ada perubahan jadwal, karena pada pukul 9 kita akan ikuti ibadah hari Pentakosta yang dirangkaikan dengan hari Persatuan Pria Kombapa Wilayah Tomon 1 yang dilaksanakan di Jemaat Maranatha Paslaten pada pukul 09.00. Yang kedua, disampaikan terima kasih kepada kantoria, pemain keyboard Bapak Bobi Tembelaka, operator Bapak Henry Nelwan dan kawan-kawan yang telah bertugas dalam ibadah saat ini. Disampaikan terima kasih kepada TV Kabel Surya Sentosa yang telah menayangkan siaran ibadah hari ini. Disampaikan terima kasih kepada keluarga Tiwau Ponto yang sudah menyumbangkan perlengkapan penyiaran ibadah jemaat. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Alexander Dirk Timbuleng di tengah keluarga Timbuleng Rapar di kolom 13 dan Bapak Gideon Wogono di tengah keluarga Wogono Supit di kolom 5. Jadwal petugas ibadah Minggu tanggal 6 Juni. Kolom 3 BPMJ Penatua Lumintang Lantang Komisi Pelayanan Anak dan Bendahara Syamas Dr. Andes Andreas Kauna. Ibadah Pentakosta kedua dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020. Ibadah rutin jemaat untuk diingatkan seperti Minggu saat ini, kemudian hari Selasa dan hari Kamis, Jumat dilaksanakan seperti biasa di rumah masing-masing. Info panitia hari ulang tahun Pekabaran Injil, bahwa dalam rangka hari ulang tahun
Pekabaran Injil tahun 2020, maka pada tanggal 4 Juni konven misi bertempat di Gereja Gemim Maranatha Pas Selatan, tentunya dengan prosedur dan sesuai dengan yang sudah ditentukan untuk berkumpulnya orang. Pada tanggal 12 Juni akan dilaksanakan ibadah di Gereja Getsemani Lansot, wilayah Tomohon 3. Kemudian pada tanggal 19 Juni akan dilaksanakan seminar yang bertempat di Gereja Sion wilayah Tomohon 2. Kita ikuti warta nikah. Pemerintah Kabupaten Minahasa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, daftar untuk pengumuman pada hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2020, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa mengumumkan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 jam 14.00 WITA bertempat di Gereja Masih Injili Minahasa Tumou Tou Kendis hendak melangsungkan perkawinan antara Yanri Lumoindong, tempat tanggal lahir Tondano 30 Januari 1996, umur 24 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman lingkungan 3 Kelurahan Kendis, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Yohanes A. Lumoindong, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, tempat kediaman lingkungan 3 Kelurahan Kendis, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Dan Anita VR Lumanau, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman lingkungan 3 Kelurahan Kendis, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Dan Aprilia Jemima Monika Ngantung, tempat tanggal lahir Tomohon 15 Juni. Kami ulangi, Aprilia Jemima Monika Ngantung, tempat tanggal lahir Tomohon 15 April 1996, umur 24 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman lingkungan 1 Kelurahan Matani 2, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Moret F. Ngantung, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman lingkungan 1 Kelurahan Matani 2, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Dan Like J. Bororing, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman lingkungan 1 Kelurahan Matani 2, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Tondano 27 Mei 2020 atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian sudah bertanda dan cap Feby Manampiring SPI. Sambil berdiri kita menyanyi bersama klik 106, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Pergilah, terimalah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati.